anak-anak, selamat pagi semuanya. Wah, hari ini kita ketemu lagi di chapel ya. Mi senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak semua, walaupun lewat YouTube. Nah, sekarang kita mau apa ya di sini? Anak-anak ada yang tahu? Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan, dan juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Miss mau ajak anak-anak untuk membaca ayat dari Alkitab. Coba anak-anak masih ingat ayatnya? Dari mana ya ayatnya? Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya. Ayatnya dari Mazmur 95 ayat 6. Anak-anak ikuti Miss ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nah, sekarang kita mau menyapa dulu sama Tuhan ya. Kita mau nyanyi sebuah lagu yang berjudul Selamat Pagi Bapak. Anak-anak pasti masih ingat sama lagunya kan? Sekarang kita mau nyanyi dengan sikap yang baik ya anak-anak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Oke, anak-anak hebat nih menyanyinya ya. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Anak-anak semua yang di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Ikuti Miss berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih juga Tuhan sudah jagai tidur kami semalam. Tuhan Yesus, sekarang kami akan bernyanyi dan memuji Tuhan. Tuhan berkati, beri kami sukacita agar kami dapat bernyanyi dan memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Oke, anak-anak sudah siap kan untuk memuji Tuhan? Miss mau ajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu. Kita semua berdiri ya, anak-anak yang di rumah yang masih duduk, yuk semuanya bangkit berdiri. Miss mau ajak anak-anak untuk bernyanyi pakai gerakan anak-anak. Lagunya adalah My God is So Big. Nah, anak-anak pasti tahu lagu ini ya. Anak-anak bernyanyinya pakai gerakan ya. Kita mau memuji Tuhan. Yuk. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh oh, the mountains are His, the river are His, the stars are His handiwork too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh oh, the mountains are His, the river are His, the stars are His handiwork too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh oh. Oke, anak-anak tadi sudah nyanyi lagu My God is so big ya. Jadi anak-anak sudah tahu ya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menciptakan semua isi dunia ini. Nah, sekarang Miss mau ajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu lagi. Jadi belum duduk ya anak-anak. Nah, lagu ini adalah tentang Bapak Zakheus. Kenapa ya Miss Wani ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Zakheus ini? Karena nanti anak-anak akan mendengar cerita Alkitab tentang Bapak Zakheus. Jadi kita mau nyanyi lagu yang berjudul Zakheus. Begini lagunya ya anak-anak. Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang dan berkata, "Hai Zakheus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu." Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang dan berkata, "Hai Zakheus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu." Nah, tadi anak-anak sudah belajar lagu tentang Bapak Zakheus. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Anak-anak sebentar lagi akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sekarang Miss mau ajak anak-anak untuk mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil.
lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Anak-anak ikuti Miss berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saya sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang saya mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan tolong bantu saya untuk duduk yang baik, dengar-dengaran kepada Miss yang akan bercerita. Tuhan berkati juga Miss yang akan menceritakan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Miss Ivani. Nah, anak-anak tahu kira-kira benda apa kali ini ya? Wah, iya, betul, ini adalah uang. Wah, Miss Ivani berharap Miss Ivani punya banyak uang supaya uang-uang ini bisa dipakai untuk Miss Ivani beli persembahan di gereja, bisa juga untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan Miss Ivani mau beli mobil baru yang keren, terus mau beli sepeda baru dan juga laptop baru. Wah, Miss Ivani mau pakai uang ini. Tapi Miss Ivani jadi ingat nih sama tokoh di Alkitab. Ada satu cerita di Alkitab yang juga dia punya banyak uang, tapi dia mendapatkan uangnya dari merugikan orang lain dan juga membuat orang lain jadi susah. Orang ini juga memiliki bentuk fisik, tinggi badan yang berbeda dengan orang-orang lain. Kira-kira anak-anak tahu nggak ya cerita tentang siapa ini ya? Zakheus. Apa yang kamu bawa ke kota Yeriko? Ini beberapa potong pakaian. Coba mana saya lihat. Oke, kalau begitu 3 keping koin. Mahal amat Tuan. Kemarin dengan jumlah segini saya tidak bayar segitu. Kalau tidak mau bayar, jangan berjualan di kota ini. Pergilah sana, pulang kembali. Baiklah. Tuh, asal Tuan tahu, Tuan menyusahkan orang kecil. Apalagi orang kecil seperti kami. Tidak heran orang tidak suka dengan pemungut cukai dan memanggilnya pendosa besar karena ia mengambil sebagian besar uang pajak untuk dirinya sendiri. Aku tidak peduli, yang penting aku kaya dan berkuasa. Biarkan saja orang-orang menjauhiku. Yang penting... Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Uang, uang, uang. Hahaha. Suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya datang ke kota Yeriko untuk mengajar di sana. Zakheus sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus karena mungkin ia sudah mendengar tentang kehebatan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang lumpuh dapat berjalan, dan yang buta dapat melihat. Zakheus pastinya penasaran, ingin melihat Tuhan Yesus dengan jelas dan juga dekat. Tetapi keinginannya ini sama dengan orang-orang di kota Yeriko. Mereka juga ingin melihat
Tuhan Yesus secara langsung, sehingga banyak sekali orang berkumpul di sana. Dan Zakeus memiliki badan yang lebih pendek daripada orang-orang lainnya, sehingga kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus karena terhalang oleh orang-orang. Namun Zakeus tidak menyerah begitu saja. Ia berlari mendahului orang banyak itu. Lalu Zakeus melihat sekeliling dan dia melihat ada pohon ara yang tumbuh tepat di pinggir jalan. Zakeus berusaha memanjat pohon itu. Karena dahannya yang rendah, pohon itu mudah dipanjat oleh Zakeus. Ketika Yesus melihat pohon itu, Yesus berhenti dan melihat ke arah Zakeus dan berkata, "Hai Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Hah? Tuhan Yesus kok tahu namaku? Mau mampir ke rumahku lagi? Tuhan Yesus kan orang yang benar itu. Dia yang penuh kuasa dan hebat itu. Zakeus segera turun dari atas pohon ara dan mengajak Tuhan Yesus pulang ke rumahnya. Tetapi orang-orang di sana mulai mengomel. Mengapa Yesus mau menumpang di rumah orang yang jahat seperti itu ya? Zakeus kan seorang penjahat. Dia kaya raya karena memeras kami semua. Dia seorang pendosa besar. Tapi Zakeus senang sekali kalau Tuhan Yesus mau datang. Dia menyadari bahwa Tuhan Yesus sayang sekali sama Zakeus. Sekalipun dia adalah orang yang hina, dia berdosa, dan dia juga merugikan orang lain dan berbuat curang. Karena itu dia menjadi kaya dan dia menyesal dengan perbuatannya. Dia mau bertobat dan mau mengakui dosa-dosanya, dan juga ia mau minta ampun sama Tuhan Yesus. Dan ia pun ingin menjadi orang yang baik dan benar seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Lalu Zakeus berkata kepada Tuhan, Setengah dari uangku akan kuberikan kepada orang miskin, dan orang-orang yang telah aku peras akan kugantikan 4 kali lipat. Kemarin kamu kan yang membayar 3 keping koin? Benar Tuan. Aku kembalikan 3 keping koin dan aku gantikan 4 kali lipat. Benarkah ini Tuan? Kenapa Tuan bisa berubah seperti itu? Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus, akhirnya tersedia hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya.
Siapa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Saya orang yang berdosa. Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah mencari Zakheus, menemukan Zakheus, dan bahkan Tuhan Yesus mengubahkan Zakheus. Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk